Udah dari 2002 pegang HP yang satu ini dan baru kesampean buat gue bahas. Ini adalah Huawei 80 Pura Ultra. Ikut kita bahas. Selamat datang di channel Stan Media dengan gua Skavito. Dan di video kali ini gua cuma pengen sharing experience gua aja waktu pakai Huawei Pura 80 Ultra yang satu ini buat kebutuhan fotografi point and shoot. Ya bang, tidak bahas video dan juga speknya. Tidak, gitu ya. Mohon maaf, kalau kalian mau nonton yang bahas spek, videonya include juga, silakan nonton aja channel kita yang satu lagi, Nyanteh. Di situ udah dibahas sama Aldi secara lengkap. Ya, di video ini gue cuma sharing experience secara real gitu ya, jujur-jujuran aja ke kalian gimana rasanya pakai HP flagship yang satu ini. Apakah bisa seseru kayak gue waktu pakai Vivo X200 Pro atau yang pakai mid-range itu ya, si Xiaomi 15T. Apakah si Huawei Pura 80 Ultra ini bisa seseru HP-HP tersebut? Disimak videonya. Tapi seperti biasa sebelum mulai gue pengen ngetin buat kalian yang pengen belajar kamera Fujifilm dipakai buat konten secara easy dan cepat, cek di bosandiklas.id karena di situ gue udah ngajarin buat pakai cara kamera Fujifilm itu untuk konten yang easy, sat pokoknya gitu ya. Memang kamera Fujifilm bisa instan langsung jadi hasil gambarnya, tapi kalau kalian nggak setting sama aja bohong, bakal susah juga. Langsung cek di bosandiklas.id. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasannya mengenai si HP Huawei yang satu ini. Seperti yang kita tahu untuk HP flagship, terutama si Huawei 80 Pura Ultra, sorry kalau namanya kebalik-balik, itu tidak heran kalau bisa menghasilkan gambar yang cakep karena harganya juga dahsyat gitu ya, di 18 juta buat HP kayak gini. Dan ini sih hitungannya udah diskon atau harganya memang turun, karena waktu pertama kali launching itu harganya di 22 juta atau di 20 juta seingat gua gitu ya. Lo cek aja tag link produk yang ada di video ini gitu ya, ini harganya 18 juta gua nemu di official Huawei-nya langsung. Dan dengan dia bisa menghasilkan gambar yang instan cakep gitu ya, lo pakai auto jepret, hasilnya bagus. Itu benar-benar surga banget buat kalian yang suka fotografi kasual gitu ya. Mau dipakai ada modelnya kayak atau kalian pakai buat street foto, ini bener-bener enak banget. Setupnya simple, tok begini aja HP gitu ya, dan bisa foto-foto di ruang publik tanpa takut ditegur. Nah, buat kalian yang nggak update atau belum tahu kamera yang dipakai di Huawei Pura 80 Ultra ini, biar gua kasih tahu aja. Yang dimana untuk main cam-nya di sini 1-inch sensor di resolusi 50 megapiksel. Untuk focal length-nya itu ekuivalen di 22,5 mm atau di 23 mm, dan dia punya physical aperture dari 1,6 sampai f4. Dan mungkin gue bakal bahas soal si main cam-nya dulu aja. Ketika gue pakai itu bisa seproper apa buat hasil gambarnya. Dan satu hal yang gue notice dari pengalaman gue pakai main kameranya ini perihal physical aperture-nya. Kalau gue pribadi masih norak gitu ya, oh HP-nya ada physical aperture aja, keren juga. Karena waktu itu gue dikasih tau Aldi, tuh lo lihat tuh lensanya sekarang, dia tuh pelan-pelan nutup ketika lo pakai bukanya kecil, dan dia bakal ngebuka lebar gitu ya ketika kalian pakai bukaan yang lebar juga. Dan itu pengalaman yang unik menurut gua. Nah, kalau untuk pengalaman realnya gitu ya ketika gua pakai untuk foto-foto, bagus memang dia punya aperture yang besar di 1.6. Tapi kalian mungkin bakal bertanya-tanya, bang itu 1.6 bokehnya dapat apa enggak? Nah, dari pengalaman gua ketika gua pakai main kameranya dengan ekuivalen vokalnya itu di 22,5 atau di 23 aja lah hitungnya gitu ya, dengan dia punya physical aperture paling gedenya di f1.6, dan di penggunaan nyatanya gitu ya, gue itu ada coba ngambil fotonya Aldi Nyanteh gitu kan, dengan background itu biang lala seinget gue, sama di belakangnya itu ada stasiun LRT. Ketika gue pakai di f1.6-nya dan ketika gue pakai di f4-nya itu memang kelihatan bokehnya berbeda. Cuma kalau buat gue, fitur physical aperture dengan main kameranya ini di focal length 23 mm di HP ini itu jarang gue pakai. Karena apa? Ketika kita pakai 23 mm ya, kita contohnya di mirrorless gitu ya, di 23 mm gue pakai APS-C itu gambarnya masih cukup wide. Karena penggunaan gua di sini ketika pakai HP ini itu untuk street photo, ketika gua pengen menciptakan separasi bokeh yang lumayan dalam, itu agak susah karena di 23 mm itu kita butuh cukup nompok dengan subjek yang kita ambil, dan gak enak juga ketika gua pakai HP ini gue deketin foto gitu ke subjeknya, nggak enak tetap gitu kan ya. Makanya main kameranya ini yang difokalin 22,5 mm dengan menggunakan physical aperture-nya itu jarang gua pakai. Tapi baik lagi, ini tetap fitur yang bagus, dan kalau memang kalian bisa memanfaatkannya dengan baik itu bakal menghasilkan gambar yang baik juga. Terutama kalau misalnya kalian bawa subjek model, teman kalian kayak pacar kalian, ibu, ayah, nenek, kakek, terserah gitu, yang penting ada subjeknya. Kalian cukup nompo dengan subjek yang kalian ambil dengan menggunakan physical aperture
fiturnya gitu ya di main camnya itu bisa menghasilkan gambar yang cakep juga. Kayak contohnya gua fotoin si Aldi atau ada satu biji itu fotoin cewek gua. Nah sekarang kita lanjut bahas kamera lainnya. Dia di sini punya telefoto periskop di 3,7 kali pakai resolusi di 50 megapiksel di f2.4. Terus di 10 kalinya itu pakai resolusi di 12 megapiksel di f3.6 dan juga ultra wide di 40 megapiksel f2.2. Tapi sorry buat ultra wide-nya ini karena gua keasikan pakai telefotonya. Ultra wide ini gue jarang ngambil gitu kan. Karena gue sendiri not a big fan buat ngambil gambar-gambar yang wide karena guanya gak jago gitu ya, belum dapet taste-nya aja jadinya jarang gue pakai meskipun ya ada beberapa fotonya gue menggunakan ultra wide-nya ini, silakan dilihat aja. Nah sekarang kalau telefotonya ini beda cerita. Gue demen banget ketika pakai telefoto yang ada di Huawei Pura 80 Ultra ini. Belum lagi di sini udah dibekali dengan periskop. Ya saat gue menggunakan telefotonya ini itu bener-bener gue fleksibel banget mainin zoomnya dari 3,7 kali sampai 10 kalinya itu kadang gua zoom in zoom out semau gua untuk menyesuaikan framing yang pengen gua ambil itu bener-bener puas banget untuk makainya. Ini kurang lebih sama kayak waktu gua pakai Vivo X200 Pro meskipun gua lupa di focalingnya berapa gitu ya, jarak zoomnya segala macam, tapi pengalamannya sama gitu ya, sama-sama seru. Dan dengan telefoto yang udah dibekali dengan periskopnya ini gua bisa ngambil gambar untuk keperluan street photo dengan stealth. Ada banyak foto yang gua ambil dari jarak yang cukup jauh dan masih bisa ngedapetin detail dari subjek atau point of interest yang pengen gua ambil. Ya pokoknya ketika HP ini gua ngambil fotonya itu campur-campur, nggak tok di 3,7 kali terus ke 10 kalinya, enggak, gua kadang tuh main zoom in zoom out menyesuaikan framing yang gua inginkan gitu ya. Intinya ketika pakai telefoto yang udah dibekali periskop di HP ini itu bener-bener seru parah. Nih buat contohnya gua ada foto lagi di Surya Kencana Bogor. Di pinggir jalannya itu gua ada beberapa kali motoin orang random yang posisinya itu ada di seberang jalan dan gua ngambil pakai lensa wide-nya dulu gitu ya, terus gua switch pakai telefotonya, itu masih bisa menghasilkan detail gambar yang cukup baik juga. Dan ada beberapa contoh gambar lainnya yang dimana gua ngambilnya kayak tadi 2 kali gitu kan. Pertama pakai wide-nya dulu buat dapetin gambaran bisa sejauh apa buat telefotonya, kemudian yang kedua gua baru pakai telefotonya. Lumayan gitu kan kalau kalian hobi street foto, lagi foto-fotoin subjek yang mungkin aduh orangnya kelihatan galak, ngeri motonya, lo pakai deh tuh telefotonya, masih bisa menghasilkan gambar detail yang cukup baik juga. Dan nggak cuma itu aja spesialnya di telefoto dari HP ini. Gue juga ada sempat nyobain foto-foto pakai super makro menggunakan telefotonya ini. Gue ada foto ngambil laba-laba, capung, kupu-kupu, bunga, itu hasilnya bener-bener cakep. Dan ini pakai foto makro yang ada di telefotonya ini. Super makro namanya gitu loh, bisa lumayan deket lah pokoknya. Dan oh ya, gue juga hampir kelupaan, di HP ini juga ada beberapa picture profile atau film simulasi nyebutnya, kayak HP-HP pada umumnya aja yang bisa kalian manfaatin buat menghasilkan gambar yang cakep. Nah itu tadi pengalaman seru-serunya, enak-enaknya ketika pakai HP yang satu ini. Tapi kira-kira ada kekurangannya atau enggak? Tentu saja ada. Yang pertama ini preferensi atau subjektif dari gua aja, yaitu perihal desainnya. Lo bisa lihat ini desainnya cukup heboh untuk modul lensanya. Ini agak lucu, tadi kan gue bilang ketika pakai HP orang jadinya nggak peduli gitu kan. Tapi ketika gua foto-foto pakai HP ini, mungkin karena modul lensanya yang heboh, itu gue jadi liatin. Cewek gue juga sampai takut, itu kok orang ngeliatin kita mulu foto-foto kenapa ya segala macam ya. Udah gue bilang aja, mungkin masih kaget kali atau masih asing ngeliat bentukan HP dengan modul kamera segede gini. Kemudian yang kedua adalah ya di HP ini kan pakai AI gitu ya buat nge-enhance hasil foto kalian atau foto gua yang kurang maksimal pengambilan gambarnya. Mungkin kayak motion blur atau kayak gua ada shaky-shaky sedikit atau ada yang miss sedikit buat pengambilan gambarnya, itu ada di tuning lagi dan itu prosesnya cukup makan waktu juga. Prosesnya di mana? Ketika kalian buka HP-nya itu dia ada jeda buat nunggu sedikit. Dan ketika kalian zoom itu fotonya masih kelihatan kok fotonya ngeblur gini ya. Tapi itu lagi processing dia sebenarnya. Dan gak lama barulah processing selesai, gambarnya jadi auto cakep. Nah, perihal processing gambar ini juga nyambung ke kekurangan yang ketiga. Kalau kalian lagi ngambil gambar pakai HP yang satu ini, subjeknya itu bergerak cukup cepat. Atau kalau kalian lagi pakai di telefotonya, subjeknya itu ada pergerakan tangan sedikit aja. Kalau dia nggak bisa ngetuning dengan baik, itu bentuknya jadi kayak cat air. Begitu juga kalau misalnya kalian lagi ngambil di kondisi yang cukup kurang cahaya dan nggak harus malam hari. Gua ada contoh di sini waktu gua di Surya Kencana di Bogor gitu ya, itu kondisinya nggak malam hari tapi memang lagi mendung, hujan. Gua foto pakai periskopnya, pakai telefotonya, cukup jauh juga buat jaraknya itu beberapa kali. Satu contohnya itu gue lagi ngambil Gojek di seberang jalan, gue pakai telefotonya. Memang gambarnya masih cukup detail, masih berbentuk orangnya gitu ya, bentukan mukanya segala macam masih kelihatan cukup bagus, tapi ya nggak di
detailnya bener-bener kayak pori-porinya kelihatan enggak gitu ya, kayak ada polesan-polesan cat air gitulah. Ya lo bisa lihat hasil gambarnya aja biar bayang. Dan kekurangan terakhir yang seperti gua rasain juga waktu gua pakai Vivo sama si Xiaomi 15T, ketika kalian foto ada subjek yang pengen kalian fokusin ke satu di situ ya, fokus fall off-nya atau perpindahan antara pinggiran subjek dengan background-nya di belakang itu masih kurang rapi. Itu ada di beberapa kondisi, tapi nggak selalu seperti itu. Tapi ya gua mengalami juga di HP yang satu ini. Tapi ya baik lagi, secara general ketika gua pakai menggunakan handphone Huawei Pura 80 Ultra ini adalah pengalaman yang sangat menyenangkan seperti kayak gua waktu X200 Pro dan juga Xiaomi 15T. Meskipun ya tetap ada kekurangannya juga. Dan menurut gua HP ini sangatlah cocok buat kalian yang punya duit dan gak mau belajar pakai kamera mirrorless, males belajar settingan-settingan, pengen foto-foto casual hasilnya bagus gitu ya. Ini HP wajib banget buat kalian pertimbangkan karena memang hasilnya bisa sebagus itu. Tapi buat kita yang mendang-mending atau kalian yang bisa pakai kamera punya duit gitu ya, apakah 18 juta ini worth it buat beli HP Pura 80 Ultra ini? Ataukah mendingan 18 juta mendingan gua beli kamera entry level dengan lensa-lensa yang murah aja. Kamera entry level XM5, Z50 Mark II ada, ZV-S10 itu bisa. Lensa-lensanya banyak, Viltrox R ada, 7RT Sunlight ada, ESG Image ada gitu ya. 18 juta juga dapat gitu ya, satu body, satu lensa. Tapi ya baik lagi, keputusannya ada di tangan kalian, worth it atau enggaknya silahkan komentar aja. Kalau kalian punya pengalaman beda ketika pakai HP-HP flagship lain atau spesifiknya pakai si Huawei yang satu ini, boleh tulis di kolom komentar aja. Mungkin itu aja buat videonya. Maaf kalau yang nungguin HP ini, gue nggak tahu ada yang nungguin apa enggak, tapi ya sorry kalau lama banget ya karena gue agak itulah pokoknya. Udah itu aja lah, pada gue ngalur ngidul, gue Kak Vito di belakang kamera ada Bowo. Jangan lupa buat berkarya.